Yang saya muliakan Biku Sangha, para tokoh agama Buddha semuanya di sini dan semua umat, Namo Buddhaya. Apa kabar? Kurang kuat nih, 3 tahun gak kemari saya. Suaranya agak turun. Apa kabar? Iya. Lebih keras. Tambah keras. Makin keras. Iya. Saya ucapkan dulu selamat atas pembukaan Padepokan Wushu Sigalo Wadah di Sumatera, Medan. Tentu saya berharap karena saya bisa seperti hari ini karena mental yang terbentuk dari latihan bela diri. Dari bela diri melahirkan sikap satria, keberanian, toleransi, kemauan, mandiri, kreatif. Semua saya dapat dari pelatihan kungfu. Kungfu tidak sekedar latihan fisik, tapi mental sekaligus. Maka saya sangat berharap adik-adik nanti latihan yang konsisten dan keras. Sedapat mungkin bisa lebih dari saya. Mungkin contoh kasih lihat 3 foto. Foto pertama, diharap kakinya lentur, bisa seperti yang apa saya praktekkan selama ini. Foto kedua, tepuk tangannya mana? Umur 23 kurang lebih, ini kan 28, udah jadi. Jadi harus latihan fisiknya harus bagus. Dan foto terakhir, untuk latihan seperti ini butuh kemauan dan kesadaran. Dari penderitaan, latihan keras, ternyata dapat mental. Mental keuletan, mental daya tahan, mental sabar, mental ulet dapat dari latihan. Justru dari latihan inilah sampai saya pergi ke Taiwan sebagai bintang film Hong Kong. Pulang dari Taiwan, usaha, berjuang, sukses. Dari mana? Mental. Dari mental kungfu ini sangat luar biasa. Maka saya harap adik-adik pesantren latihan di tempat kita ini harus semuanya jadi orang. Ya, sekarang kembali ke tema hari ini. Tema buat saya adalah bakti dan hoki. Bakti ini tidak mudah, terutama bagi anak muda sekarang. Saya bahas dulu tentang hoki. Siapa yang mau hoki? Cuma 5 orang. Siapa yang mau hoki? Ya. Yang perlu diketahui sekarang adalah arti hoki. Apa itu hoki? Hoki sebelum terjadi atau sesudah terjadi. Kata-kata hoki, kata-kata sukses, kata-kata nasib baik, kata-kata sial, kata-kata jelek, kata-kata gagal sebelum terjadi atau sesudah terjadi. Sebelum terjadi atau sesudah terjadi? Sesudah. Kalau belum terjadi nggak tahu. Maka hoki adalah sebuah sebutan. Hanya sebutan untuk suatu kondisi atau kejadian yang menguntungkan. Yang menguntungkan dinamakan hoki. Yang tidak menguntungkan
dinamakan sial, gagal, dan lain sebagainya. Maka dari sini, berangkat dari sini, kita pastikan hoki, sukses, nasib baik, kebahagiaan setelah terjadi kondisi ini disebut hoki. Dalam pandangan saya ada dua hal tentang hoki. Hoki yang pertama, hoki yang datang begitu saja tanpa disadari, tanpa dipikirkan, tanpa disengaja atau dibuat, dan seringkali kejadiannya sulit dipercaya atau dilogikakan. Banyak hoki yang datang, banyak juga sial yang datang, nggak tahu kita. Tapi yang pasti ada hoki seperti ini. Kok bisa? Bagaimana mengupasnya ini? Saya tidak mampu. Tidak mampu mengupas hoki yang muncul di depan kita tanpa kita sadari, tahu muncul. Paling banyak kita sebagai Buddhis ngomongnya, ya karma baik. Kalau bagi saudara kita, oh mungkin karena Tuhan. Kapan kita tahu? Kapan kita tahu hoki datang tempat kita? Saya tidak bisa kupas yang A nih. Yang datang begitu saja tanpa disadari, dipikirkan, disengaja atau dibuat. Seringkali kejadiannya sulit dipercaya atau dilogikakan. Seperti ini. Nah sebelumnya mungkin kita coba putar sebuah video. Kita lihat semua hoki dan sial muncul karena satu setelah kejadian. Sebelum kejadian kita tidak tahu hoki atau tidak. Ya ini sebuah film. Wih, hoki. Hoki. Hoki lagi. Siapa yang ngatur? Nggak tahu. Iya, tepuk tangan dulu kalau gitu. Jadi pasti pengertian ini yang saya blok. Hoki model A saya tidak mungkin bisa mengupas, belum cukup ilmunya. Hoki model B, hoki dari proses akumulasi usaha yang disadari, dipikirkan, disiapkan dan diperjuangkan lebih dahulu. Jadi sebuah hoki yang muncul di depan kita lewat satu proses akumulasi usaha yang disadari, dipikirkan, disiapkan dan diperjuangkan lebih dahulu. Baru ada hoki. Jadi jelas hoki adalah akibat dari sebab-sebab yang kita buat. Hoki, nasib baik, sukses, bahagia, senang, happy adalah akibat dari sebab-sebab yang kita buat. Nah ini yang saya kupas. Apalagi kita sebagai Buddhis mengerti hukum sebab akibat karma. Success is not luck. Sukses bukan kebetulan. Bukan sekedar keberuntungan. It's not luck. Sukses bukan sekedar instan. Ada sebabnya. Maka sebab ini yang harus kita buat. Faktor hoki adalah dimulai dari kita sendiri. Dimulai dari kita sendiri dan hanya orang-orang yang, tolong diklik, hanya orang-orang yang punya karakter dan kaya mental yang mampu menciptakan kehidupan dan meraih hoki dan sukses yang luar biasa.
Hanya orang-orang yang punya mental dan cara berpikir yang benar baru bisa menciptakan hoki. Sisanya nggak bisa. Tidak mungkin. Maka keberuntungan juga sama. Hoki, keberuntungan selalu mendampingi orang-orang yang pantang menyerah, yang ulet berjuang. Bante Agajito tadi kan cerita berapa tahun bisa berpikir seperti hari ini. Mimpi, berhayal, ngelamun dulu. Embrio dari sesuatu yang akan terjadi hari ini. Disiapkan, diperjuangkan, dipikirkan, diusahakan, akhirnya tercapai. Tidak mungkin muncul dengan cuma-cuma, pasti ada sebabnya. Maka betapa pentingnya keuletan. Dari sini saya akan kupas 5 poin faktor hoki. Hoki adalah akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Ada 5 poin minimal faktor hoki. Poin pertama, the power of mind. Kekuatan pikiran. Cara kita berpikir. Pikiran adalah pelopor. Pikiran adalah pembentuk. Kalau Bante tidak punya mimpi, tidak punya pikiran, tidak punya khayalan, tidak punya yang digambarkan akan terjadi seperti ini, tidak mungkin jadi. Betapa pentingnya embrio pikirannya telah dikupas dalam Dhamma 2500 tahun lalu. Sudah tertulis. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk. Hanya kita kurang kuat dan kurang meyakini adanya kekuatan pikiran ini. Power of mind, kekuatan pikiran, sikap mental dan cara berpikir kita sangat menentukan kualitas nasib kita. Sikap mental dan cara berpikir kita sangat menentukan kualitas nasib kita. Seperti apa yang saya lewati, saya bikin sebuah filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Ini cara mikir. Kalau saya lahir dari keluarga miskin, sekolah kurang, dari desa, kalau tidak berani berpikir sukses adalah hak saya, gagal pasti. Maka kesehatan mental seperti ini menentukan nasib jadi baik, bisa sukses, bisa berkembang, bisa beruntung, bisa hoki, gara-gara cara mikirnya. Success is my right telah nolong banyak orang, terutama bagi orang yang rendah diri, yang miskin, yang kurang sekolah. Ternyata sukses bukan milik orang tertentu. Ini cara mikir. Kepanjangannya, success is my right. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Nah, ini cara berpikir. Kalau punya pemikiran seperti ini, memungkinkan nasib kita bisa berubah gara-gara cara berpikir. Seorang filsuf dari Amerika pernah menulis abad lampau, 100 tahun yang lalu. Dia bilang, penemuan terbesar di abad ini, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Gila kata-kata itu. Penemuan terbesar bukan teknologi, bukan bom atom, bukan mobil, bukan pesawat, bukan. Dia bilang, penemuan terbesar di abad ini adalah manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Menunjukkan apa? Semua hasil dari pikiran, dan itu sudah ditulis loh. Sudah dijabarkan dalam Dhamma. Luar biasa Dhamma kita. Maka untuk sukses manusianya harus positif. Punya citra diri yang positif. Bukan citra diri negatif. Ada 2 perbedaan manusia tentang citra diri. 1, ciri khas citra diri negatif. Pemikir negatif. 2, tidak percaya diri. 3, selalu bimbang dan ragu. 4, lunak pada diri sendiri,
banyak mengeluh, kasihan diri. 5, takut tantangan. 6, blok mental. Kalau sudah seperti ini mental kita, cara berpikir kita, tidak mungkin ada hoki, tidak mungkin ada sukses, tidak mungkin ada kebahagiaan, yang ada kekalahan, kegagalan. Ganti, mau sukses, mutlak punya ciri khas citra diri positif. Dari latihan kungfu memungkinkan pikiran jadi positif. 1, selalu memiliki tujuan besar untuk diraih. 2, penuh keyakinan dan percaya diri. 3, optimis aktif. 4, tegar, keras pada diri sendiri, bukan lunak. 5, senang tantangan. 6, open minded, buka pikiran. Hanya orang seperti ini yang bisa menciptakan sukses dan hoki. Lainnya tidak bisa. Hanya karakter yang positif yang bisa membuat semua terjadi. Karena optimis. Negatif tidak mungkin, maka harus dimiliki. Sebelum menciptakan hoki, punyai mental seperti ini. Jadi orang yang punya karakter seperti ini. Dan yang pasti ada 2 sikap mental yang memengaruhi kehidupan kita hari ini, yang membuat kita gagal atau sukses, membuat kita hoki atau tidak. Ini miskin mental, kaya mental, ini selalu saya bawakan karena ini sumber dasar utama manusia mau maju harus kaya mental. Miskin mental pasti gagal. Mau hoki, hidup mau enak, hidup mau berhasil, mau sukses, harus punya kaya mental satu-satunya. Apa itu? Gampang banget, cuman praktiknya susah. Ini yang miskin mental, yang membuat kita tidak bisa berhasil, tidak bisa hoki, malas, loyo, tidak disiplin, takut tantangan, banyak mengeluh, takut perubahan, sulit beradaptasi, tidak bertanggung jawab, iri, dengki, benci, sirik, tidak jujur, tidak percaya diri, tidak punya dedikasi, cepat puas diri, pesimis, apati, frustasi, depresi, dan ratusan kata-kata negatif. Jika punya mental seperti ini, gak mungkin sukses. Sial yang ada. Tidak mungkin berhasil, pasti. Maka ganti satu-satunya untuk berhasil, faktor ini harus punya. Faktor kaya mental harus punya. Tanggung jawab, fokus, yakin, percaya diri, sabar, suka tantangan, berkompetisi, disiplin, kerja keras, komitmen, punya integritas, ulet, pantang menyerah, menghargai waktu, jujur, kemauan untuk belajar, berani, mencintai pekerjaan, tegar, rajin, bisa bekerja sama, bersyukur, dan ratusan kata-kata yang positif. Ini kaya mental. Selama kaya mental tidak punya, tidak mungkin sukses. Pasti. Maka anak-anak muda di sini punyai kaya mental. Bangun kaya mental, biasakan kaya mental. Hanya dengan kaya mental, hoki akan tercipta. Inilah poin pertama, the power of mind. Faktor untuk sukses, mental bagus, pikiran bagus, karakter bagus, salah satu faktor. Masuk poin yang kedua. Poin kedua adalah power of opportunity. Orang karakter bagus tidak punya kesempatan, nggak mungkin sukses. Kalau tidak ada kesempatan, bikin kesempatan, ciptakan kesempatan, buat kesempatan. Maka jelas semua bisa kita rubah. Saya lahir di keluarga miskin, nggak bisa dirubah. Orang lain di keluarga kaya tidak bisa dirubah. Tapi nasib bisa dirubah. Nasib bisa dirubah, tolong klik. Tolong diklik. Lambat ya. Kita tidak punya hak untuk memilih di mana kita lahir. Janin di perut ibu tidak bisa memilih dia lahir di mana. Tetapi kita punya hak dan kesempatan untuk memilih nasib yang akan kita ubah.
Saya mau apa? Saya mau berhasil, saya mau maju, saya mau sukses, saya mau hoki, tergantung saya. Kalau sehat mentalnya, punya kesempatan, nggak punya kesempatan, buat kesempatan. Ini yang utama. 3 momentum untuk berubah, untuk nasib baik. Harus punya kesempatan. Cari momentum. 1, 3 ciri khas kesempatan. Menunggu kesempatan. Orang pertama, menunggu. Kalau nggak berhasil, saya tunggu terus kesempatan. Salah. Orang kedua, orang yang menciptakan kesempatan. Lahirnya Padepokan ini, lahirnya wihara, pasti diciptakan, dibuat, disengaja, dipikirkan, diusahakan. Semua sukses sama, hoki juga sama. Ciptakan kesempatan. Atau ketiga, manfaatkan kesempatan yang ada. Kesempatan yang ada kita manfaatkan, terutama bagi anak-anak muda. Sekarang zaman sosial media. Cari semua itu, barang-barang gampang dibuka, dicari, ditiru, dibuat. Banyak orang sukses mendadak, sukses di online shop. Kenapa? Kesempatan. Punya mental yang bagus, punya kesempatan, memungkinkan semua terjadi. Maka kembali lagi, mari punya sikap mental yang positif untuk menciptakan kesempatan atau manfaatkan kesempatan. Sehingga hoki akan kita ciptakan. Itulah poin yang kedua, terutama ingat anak-anak muda, zaman selalu menyajikan sukses, selalu menyajikan kesempatan sukses bagi siapa saja yang berani berubah dan mengubah. Zaman, era, waktu memberi kesempatan kepada kita untuk berhasil bagi yang berani berubah, bagi yang berani mengubah. Kalau tidak punya mental untuk berubah, tidak punya mental untuk mengubah, nggak mungkin. Hoki harus kita ciptakan. Itulah poin yang kedua. Poin ketiga, faktor ketiga yang penting juga adalah power of will. Kekuatan hasrat. Saya mau. Memang dalam ajaran Buddhis kita banyak sekali orang bisa keliru. Mau itu greedy, emosi, bahaya. Lihat kondisi dan keadaan. Seperti Bante punya cita-cita bikin pendepokan ini supaya anak-anak bisa sehat. Berpikir besar, kalau bisa besar bahkan ada cabang. Gak ada salah. Caranya salah. Kalau nyuri, ngambil, ngerampok untuk membuat seperti ini, itu yang salah. Tapi kalau ide yang bagus untuk kesehatan, berkembang, gak ada salahnya. Ini kekuatan hasrat ini. Penting sekali. Tidak ada sukses di dunia ini loh yang tidak punya hasrat. Termasuk guru agung kita, Sang Buddha. Sang Buddha besar sekali. Punya kemauan pelepasan duniawi, pencapaian nibbana. Gak ada yang ngerti. Sekeliling gak ada yang tahu. Mungkin orang bilang zaman segitu, gila. Terserah. Beliau punya pandangan yang luar biasa akan dirinya. Yakin sekali. Bisa tercapai. Bisa. Terserah orang gak tahu. Tapi hasrat ini. Hasrat cukup? Gak cukup. Punya ilmu lagi. Keuletan, ulet. Biarpun beliau menderita, kena musim, 4 musim, kena binatang, kurus, kering, jalan ekstrem, kanan, ekstrem kiri, tetap jalan sampai ketemu jalan tengah. Kenapa? Hasrat tinggi. Tidak tercapai, dia tidak berhenti. Gila. Spirit ini loh, nyata adanya. Walaupun tentunya ini adalah tujuan spiritual. Tujuan spiritual nggak mudah. Kalau kita cuma dek-dekan aja, sekolah, bisnis, berumah tangga, sukses, usaha, kecil.
Tapi ini sebuah contoh, Sang Buddha punya kekuatan gambar yang besar yang akan diraih. Karena kekuatan hasratnya yang sangat luar biasa. Maka buat saya, anak-anak muda, efektifkan kekuatan dan kelebihan yang kamu miliki pada titik sasaran yang besar dan menantang. Di tempat kamu berada atau di kesempatan yang bisa kamu ciptakan dengan cerdas, diperhitungkan, cermat, diteliti, cekatan, berani dan cepat bergerak. Jadi manusia mengembangkan dirinya semaksimal yang bisa dikembangkan di tempat berada atau di tempat lain yang bisa kita ciptakan, cerdas, cermat, cekatan. Ini sebuah gambaran bahwa tidak mungkin manusia bisa menciptakan hoki, sukses, bahagia tanpa mengembangkan potensi. Maka mari anak-anak muda, potensi diri dikembangkan semaksimal mungkin sehingga akan ada kekuatan luar biasa. Saya waktu sebagai karyawan kecil punya mimpi mau jadi bintang film. Ngomong itu dihina orang. Baru ngomong dihina, direndahkan, terserah. Tidak mau tahu selama keinginan kita ini murni, baik dan tidak nyalakan orang lain, tidak bikin orang sengsara, pastikan, yakin, bisa. Akhirnya lewat satu perjuangan, saya pun jadi bintang film Hong Kong. Jadi jelas perbedaan antara orang sukses dan gagal bukan terletak pada kekuatan dan pengetahuannya, tetapi lebih dari itu karena besarnya hasrat dan kemauan dalam memperjuangkan kesuksesan. Kuatnya hasrat itu. Coba kalau kita jejeri Sang Buddha 6 tahun di bawah pohon Bodhi, 2 hari pun gak tahan udah. 6 tahun yang dilewati macam-macam itu. Kok bisa tahan? Karena kuat kemauan. Kekuatan kemauan luar biasa. Aditana. Tidak sukses, tidak berhenti. Saat mencapai nibbana, orang wah hoki memang sudah waktunya, enak aja. Perjuangannya setengah mati. Maka tidak mungkin ada hoki tanpa proses berjuang. Terutama anak muda. Jangan berharap Anda bersujud di patung Sang Buddha lalu minta supaya cepat sukses. Bodoh itu. Dhamma tidak pernah ngajar kita seperti itu. Dhamma mengajarkan kalau mau ini berjuang keras, mau hoki berjuang keras, mau sukses berjuang keras. Tepuk tangan untuk Anda semua. Tidak ada diajarkan khayal, ngelamun, pembodohan, awija, ketidaktahuan. Jadi jelas hukum sebab akibat. Karena ini ada itu, karena itu ada ini. Bayar dulu. Tanpa bayar tidak mungkin ada hasil. Ajaran yang sangat luar biasa. Ringan tapi tidak mudah dipraktekkan. Selama kita mau, hoki adalah hak kita. Ya, poin satu lagi. Poin keempat. The power of skill. Kekuatan kemampuan. Punya kekuatan, pikiran, punya kesempatan. Ya, tapi kalau tidak punya skill, ya percuma. Maka skill ini dibutuhkan. Kalau saya tidak punya skill kungfu, tidak mungkin saya ke Taiwan. Kalau saya tidak punya skill mental, ilmu coret-mencoret tentang motivasi, nggak mungkin saya bikin perusahaan kartu harvest kata-kata motivasi. Kalau saya tidak punya pengalaman yang otentik, dari nol berjuang, gagal berjuang, jadi bintang film, berusaha sukses jadi pengusaha, tidak mungkin jadi motivator. Maka motivator disebut nomor 1 itu tahun 2002. Waktu perusahaan
Koran Kompas ngundang saya, tertulis itu. Andi Woso motivator nomor 1. Banyak orang mungkin gak yakin, gak percaya atau iri, terserah. Bukan saya yang bikin. Itu semua adalah kesan. Motivator nomor 1, Andi Wongso. Pernah suatu seminar besar yang datang 2.000 orang. Saya tanya mereka, termasuk hari ini. Coba kesan Anda, Raja Dangdut siapa? Oma Irama. Nggak ada bertanding, dia nggak pernah bertanding. Oma Irama, Raja Dangdut. Ratu Ngebor, Inul, kapan bertanding? Nggak ada. Motivator nomor 1. Tepuk tangan, luar biasa. Maka skill, setiap kita adik, Anda punya skill. Punya apapun yang kita hobi, yang senang kembangkan. Saya dari kungfu, dari bintang. Dari bintang bikin buku, motivator, berkembang sampai sekarang terus berkembang. Kenapa? Ada energi. Hoki tercipta karena punya kualitas, punya kesempatan, punya skill, punya mental. Ini faktor yang harus kita punya. Enggak punya itu tidak mungkin bisa. Maka mari munculkan skill, ilmu-ilmu yang Anda pelajari, ya, di mana saja pelajari. Memungkinkan kita akan mencapai sukses yang luar biasa, mencapai hoki yang luar biasa. Ya, terakhir nomor 5, kekuatan relasi, relationship, pergaulan. Zaman sekarang harus bisa berkomunikasi, entah itu lewat WA, entah ngobrol, harus mampu punya teman. Makin banyak teman, makin gampang sukses. Teman saya se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, sudah keliling semua. Memungkinkan saya kalau saya punya ide apapun, bisa dipakai itu, relasi. Yang penting pergaulan yang benar, yang baik, yang positif, yang optimis. Sehingga melalui penguatan relasi, pergaulan yang baik, memungkinkan hoki akan tercapai sukses luar biasa. Ya itulah secara sederhana 5 poin hoki. Pertama, faktor pertama, punya pikiran, karakter yang positif. 2, mencari kesempatan dan manfaatkan kesempatan dengan baik, faktor hoki. Ketiga, punyai kemauan, punya mental bagus, punya mimpi, punya kesempatan, tapi kalau tidak punya kemauan nggak jadi-jadi. Keempat, punyai skill, punyai ilmu yang mumpuni, dan punyai pergaulan yang banyak bergaul, pintar bergaul, akhirnya hoki pasti akan tercipta. Sekarang masuk ke bakti, minta waktu dikit ya, waktunya telat nih. Bakti, kata-kata bakti ini loh, saya ingat ajaran Konghucu yang lahir 551-49 sebelum Masehi. Ada tulisan ajaran Pak Te, 8 kebajikan. 8 kebaikan, kebajikan, 1 bakti. Stop dulu. Konghucu ngajarkan bakti 1. 2, tentang persaudaraan. 3, tentang kesetiaan. 4, tentang dapat dipercaya, integritas. 5, tentang kesusilaan. Next, tentang kebenaran. Dan 2 lagi tentang lien, kesederhanaan. 4, tahu malu. Kenapa di nomor 1? Bakti. Zaman saya dan anak saya beda loh, kekuatan bakti para orang tua lebih kental saya. Ini banyak anak muda nih terpengaruh kondisi dunia ini loh. Banyak yang nggak ngerti apa itu bakti.
membuat kita ini ragu atau nggak tahu. Kalau zaman saya kecil ya, ini pas mau cengbeng ini, mama saya ini tiap tanggal 15, tanggal 1 sembahyang. Entah acara-acara tertentu sembahyang, pakai meja. Saya nggak ngerti sama sekali, nggak diajarkan. Ikuti aja, ikuti. Kalau mama saya ke orang tuanya seperti itu, saya juga lihat, oh begini caranya. Sudah meninggal loh. Waktu meninggal, cintanya bukan main. Setelah meninggal, cintanya juga setiap tahun masih setiap acara keagamaan ikut. Saya ikut juga. Nah, kondisi seperti ini di bawah saya belum tentu tahu. Belum tentu menjalankan. Apalagi terpengaruh dengan keadaan dunia yang begitu ruwet. Bisa mengurangi, padahal bakti itu kalau tidak punya bakti, sukses juga percuma. Kita ini miliarder, ratusan M, ratusan triliun. Tapi kalau tidak mampu menempatkan orang tua kita dengan baik, Anda bukan orang sukses, orang bodoh hidup. Sial, berbakti kepada orang tua, leluhur dan guru mutlak, tanpa batas. Orang tua kita jelek, nakal, kurang baik pun harus pintar jaga mulut. Pintar kontrol keluar, gak boleh bocor, gak boleh jelekin semua. Tahan. Sambil cari kesempatan untuk berbuat kebaikan untuk kedua orang tua supaya kalau yang jelek bisa rubah. Apalagi baik. Tidak mungkin bisa berhasil dengan sempurna kalau tidak punya bakti kepada orang tua. Pasti. Maka di sini ini cengbeng sudah berlangsung. Saya pasti setiap tahun pulang ke Malang. Pulang Malang, berdoa sembahyang di depan pusara, selesai 1 hiu, pulang. Dan itu ratusan ribu teman-teman kita itu pada pulang ke daerah masing-masing. Untuk apa ya? Untuk pinggir orang tua. Dari kecil dididik oleh orang tua, sampai besar, sampai kita dewasa mengerti. Tapi banyak juga yang lupa. Karena perubahan agama itu. Sampai tidak mau itu lagi. Padahal jangan dicampur. Ini ajaran kebaikan. Tidak dikaitkan dengan agama. Pernah teman saya sendiri, orang tuanya meninggal. Dia lagi pacaran, mau menikah dengan agama yang berbeda. Dia lapor saya, Pak, saya boleh gak Pak sembahyang sesuai dengan orang tua saya? Karena menurut teman saya itu gak boleh Pak, dosa. Coba. Dosa? Sini kasih saya dosanya, kamu sembahyang tetap orang tua. Berani? Berani? Doa ke orang tua. Orang tua agama apa? Ikuti. Dosa kasih saya. Berani banget ya. Ya berani, nggak mungkin kena saya. Oh ada hukum sebab akibat. Kalau saya tidak melakukan, tidak mungkin kena. Apalagi positif. Setelah dia ikuti, sekarang tiap tahun datang dan dia makin lama makin sukses. Maka di sini saya kasih tahu dia, kamu boleh agama, udah beda agama. Tapi dalam hal ajaran leluhur, jalani. Jangan takut dosa. Nggak mungkin kamu akan oleh Tuhan dibikin sengsara. Nggak mungkin. Mendikasi saya. Berani. Kenapa? Tidak mungkin yang kamu sebut Tuhan akan memengaruhi saya dan merusak saya. Tidak mungkin. Karena apapun yang kamu lakukan adalah melakukan hal yang baik kepada orang tua. Ya, terakhir waktu saya sudah habis. Maka sebelum ditutup tentang bakti, saya harap anak muda semua kesempatan masih punya orang tua. Perhatikan, sayang sampai mereka meninggalkan dunia. Apalagi waktu sakit. Harus memberikan yang terbaik. Apalagi waktu Anda kaya. Anda kaya, orang tua miskin. Waduh, seringkali dihina orang tuanya. Direndahkan. Jangan seperti itu.
taruh, layani, cintai sebaik mungkin. Maka seorang tokoh dari Taiwan, Master Chen Yen, ditanya, Master, kenapa kok Anda tidak Anda membangun tentang spiritual begitu banyak gedung-gedungnya? Kok nggak bikin untuk orang tua? Untuk orang tua apa namanya? Untuk orang tua apa namanya itu? Apa? Panti jompo. Karena di otak saya gak ada panti jompo, dia lupa. Dia bilang, setiap rumah anak ada rumah panti jompo bagi orang tuanya. Di rumah kita nih loh, rumah kita ini panti jompo buat orang tua kita. Kecuali Anda terpaksa harus bisa. Kalau bukan, jangan punya pikiran. Ngerepoti orang tua saya. Begini begitu cerewet, ruwet, banyak omong, tak buang, tapi tak bayar. Saya bayar cukup, nggak bisa. Layani, cintai sampai beliau meninggal dunia. Hoki Anda akan besar.